Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa berkumpul di masjid ini untuk mengadakan kajian, mengadakan majelis ilmu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'a fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazala 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathahumul malaikah wa dzakarallaha man indah." Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu dari masjid Allah. Di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah satu sama lain. Mereka akan turun kepada mereka ketenangan, dinaungi, diberikan kepada mereka rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rahmat, memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Kemudian semoga kita semua dinaungi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita di sisi para malaikat. Suara saya ini terdengar jelas? Sangat jelas. Ini soundnya baru kali ini saya ketemu sound begini. Saya ngisi kajian, soundnya tidak seperti itu. Tidak pernah yang seperti ini. Kayaknya gaung. Ini kedengaran jelas ya? Gaungnya ini saya harus jauh sedikit. Jadi sedikit. Tema hari ini insyaallah adalah lelaki dan perempuan terlarang. Ada yang bertanya, bahkan moderatornya pun tadi dia mengatakan banyak di antara kita yang bertanya-tanya apa maksudnya Ustaz ini lelaki dan perempuan terlarang. Karena kayaknya dia juga tidak tahu ya. Karena dia juga paham. Temanya adalah tentang siapa mahram. Mungkin ini tema sebenarnya kalau kajian tema ringkas. Tetapi ketika kita mendalaminya dalam sisi konsekuensi manakala seseorang itu sudah tahu fulan bukan mahramnya fulan, ini nanti menjadi tujuan utama dan itu jadi masuk di sisi kedua. Maka kajian hari ini tema lagi dan perempuan terlarang, maka kita akan berbicara pertama kali siapa-siapa saja perempuan-perempuan yang terlarang, itu juga dalam kelanjutan untuk kita nikahi. Nanti pada sesi kedua setelah istirahat kita akan berbicara apa konsekuensi kalau kita bukan mahramnya seseorang. Lalu kemudian di sesi ketiga kita akan bertanya jawab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap Anda bisa ikut menulis dikarenakan materi ini kalau diikuti dengan cara menulis itu akan lebih seru, lebih asik. Kalau saya bertanya maka mohon Anda bisa menjawab soalnya jelas supaya saya bisa dengar. Paling enak kalau saya pribadi paling enak duduk di sebuah kajian itu yang ada di hadapan Ustaz. Karena kalau lihat mata, lihat kontak mata itu lebih enak. Saya pribadi jarang sampai ke sana, jarang saja. Apalagi sampai ke ya, biasanya yang di sini saja. Maka kalau kajian itu coba cari tempat di depan bisa dilihat karena dengan demikian biasanya lebih perhatian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara soal laki-laki dan perempuan yang terlarang, kita akan berbicara sebuah istilah yang disebut dengan mahram. Apa itu mahram? Mahram itu adalah wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Mahram itu adalah wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka kalau kita berbicara wanita yang terlarang, berarti nanti untuk akhwat cukup memposisikan dirinya. Misalnya saya sebut ibu kandung, berarti akhwat membayangkan dirinya adalah ibu kandung. Oh berarti yang menjadi mahram saya adalah anak saya. Paham ya? Mahram itu adalah wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang laki-laki. Untuk akhwat posisikan dirinya sebagai mahram ini. Untuk laki-laki bayangkan siapa saja perempuan-perempuan yang dimaksud. Catatan, yang benar itu mahram karena muhrim. Sebagian orang cuma ahli ketika mereka mengatakan sorry bukan muhrim. Ya jelas bukan muhrim.
dipegang. Antum sedang berada di dalam miqat, itu namanya antum muhrim. Antum sedang ihram untuk haji atau umrah, itu namanya muhrim. Orang yang mau haji, orang yang mau umrah, maka dia harus sampai di miqat dia berihram. Setelah dia berihram disebutlah dia muhrim. Maka muhrim itu adalah wanita atau laki-laki yang sedang ihram untuk haji atau umrah. Tapi kalau berbicara soal pernikahan, menikah ini nggak boleh itu disebutnya bukan muhrim, tapi mahram. Jadi kita bukan mahram, bukan mahram. Siapa saja yang mahram itu? Antum bisa baca di surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Rinciannya di sana. Terletak pada surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Wala tankihu man janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang sudah dikawini oleh ayahmu kecuali pada masa yang lampau. Itu adalah perbuatan yang menyakiti dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang bergerak. Allah menjadikan dalam ayat 23, "Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisa'ikum wa ba'ikum allati fi hujurikum wa ba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaykum wa halailu abna'ikum allati wa halailu abna'ikum allati min aslabikum wa an tajma'u baina al-ukhtayni illa ma qad salaf inna Allaha kana ghafurur rahima." Diharapkan kamu menikahi ibu, anak-anak perempuan, tidak usah ditulis, nanti saya rinci. Ibumu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anakmu yang perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara yang perempuan, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu istrimu, mertua saja, anak-anak istrimu yang dalam pernikahanmu dari istri yang sudah dicampuri. Tetapi jika kamu belum mencampuri istrimu maka dan sudah kamu ceraikan, maka tidak mengapa kamu mengawininya. Diamalkan pula istrinya anak-anakmu dan menghimpun dua perkawinan yang dalam dua perkawinan dari dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Allah lanjutkan, "Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla ma dihalalkan dan dihalalkan pula untuk menikahi wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah menetapkan itu sebagai ketetapan yang pasti. Dihalalkan bagi kamu selain dari yang memiliki itu untuk mencari istri dengan hartamu untuk dikawini bukan dengan istri. Jemaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, ini 3 ayat menunjukkan kepada kita siapa saja mahram kita. Sekarang kita boleh mencatat mahram wanita yang apa tadi? Dilarang untuk dinikahi. Mahram itu ada 2 macam. Mahram ada 2 macam. Satu, mahram mu'abbad. Mu'abbad pakai hamzah bukan pakai ain, bukan mu'abbad tapi mu'abbad.
Mahram mu'abbad artinya mahram selama-lamanya, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Itu namanya mahram mu'abbad. Mahram yang kedua namanya mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad pakai hamzah juga, bukan pakai ain. Mu'aqqad artinya mahram hanya untuk sementara waktu, hanya sementara waktu saja. Pada satu kondisi dia mahram, tapi pada kondisi yang lain dia bukan mahram, dan hukumnya seperti bukan mahram. Saya ulangi, mahram ada berapa? Dua. Pertama adalah mahram mu'abbad, yaitu selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Mahram yang kedua namanya mu'aqqad, yaitu mahram hanya untuk sementara. Satu kondisi dia mahram, pada kondisi yang lain dia bisa menjadi bukan mahram. Dan hukumnya mahram mu'aqqad seperti bukan mahram. Mahram mu'aqqad itu cuma istilah, tapi hukumnya seperti bukan mahram. Lanjut terus. Mahram mu'aqqad, mahram selama-lamanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mahram mu'abbad karena nasab atau kelahiran. Mahram mu'abbad dikarenakan nasab atau kelahiran. Ini dibagi menjadi 7. Susah sekali. Lihat ini. Ini mahram bagi 2, mu'abbad atau mu'aqqad. Ini yang mu'abbad bagi 3. Ini yang 3, ini bagi 7. Ini bagi 4, ini bagi 7. Bingung? Antum tulis berarti pakai angka-angka yang saya sebutkan. Kalau saya bilang 1, 1. Kalau saya bilang A berarti. Saya ulang dia ada mahram ada 1 mu'abbad, 2 mu'aqqad. A mahram mu'abbad, A mahram mu'abbad dibagi menjadi 1 A titik 1. Nah, bisa tulis A titik 1 karena nasab atau kelahiran. Ini dibagi 7. 1 ibu kandung sampai ke atas, ibu kandung ke atas. Jadi ibunya terus sampai ke atas. Tapi saya yakin kalau sudah dedek ke atas saya tidak akan mau tulis. Sudah 2 anak perempuan ke bawah. Anak perempuan di bawah. Akhirnya tulis tidak? Boleh. Oh sudah ada. Oh sudah. Yang kedua adalah anak perempuan di bawah. Berarti anak kandung, anak perempuan kandung, anaknya anak perempuan, anak perempuannya anak dan seterusnya. Cucu. Malah nanti tinggal berpikir saja, aku juga ini. Apakah itu cucu? Aku cucu. Kakekku berarti kakekku mana berarti? Paham ya? Yang ketiga, saudari jelas perempuan. Saudara laki-laki, saudari perempuan. Saudari kandung, sebapak, seibu, sesusu. Oh sesusunya hilangkan dari adanya. Saya ulangi, saudari kandung, sebapak, seibu. Antum punya saudari kandung, itu mahram. Punya saudara, bapak antum nikah lagi sama perempuan lain, dia punya anak, itu anaknya perempuan, itu namanya saudari apa? Sebapak. Bapak antum meninggal, ibu antum nikah lagi sama laki-laki, dia punya anak perempuan, itu namanya apa? Saudari segitu. Ini semua mahram. 4. Bibi dari jalur bapak.
bibi dari jalur bapak. Bapak antum punya saudari kandung perempuan, itu bibi namanya, dari jalur bapak. Itu mahram. Kelima, bibi dari jalur ibu. Bibi dari jalur ibu. Antum punya ibu kandung antum punya saudari kandung, berarti itu bibi dari jalur ibu. Itu mahram. Terus yang kedua, keenam, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari jalur saudara laki-laki. Keponakan dari jalur saudara laki-laki. Antum punya saudara kandung. Saudara kandung antum punya anak perempuan. Nah, itu berarti keponakan dari jalur saudara kandung. Ketujuh, keponakan dari jalur saudari kandung. Antum punya saudari perempuan, dia nikah punya anak perempuan. Itu berarti anak perempuan dari jalur saudari kandung. Tidak cuma kamu ya, saudari ibu, saudari sebapak punya anak itu juga masuk situ. Sudah ada berapa berarti? 7. A-nya baru anak berapa? A1. Sekarang A2. A2 kalau A1-nya karena nasab, A2-nya karena pernikahan. A2 karena pernikahan. Siapa saja itu? 1. Istri bapak. Istri bapak dengan semata-mata akad, walaupun belum dikumpul. Istri bapak sudah jadi mahram dengan semata-mata akad, walaupun bapak dan istrinya belum kumpul. Ibu antum meninggal, bapak antum nikah lagi sama perempuan, maka itu perempuan berarti istrinya bapak. Istri bapak langsung jadi mahram dengan semata-mata sahnya akad. Walaupun mereka berdua belum berkumpul, tidak masalah. Yang penting sudah jadi istri bapak, maka langsung jadi mahram. Berarti sudah boleh sentuhan sama istrinya bapak. 2. Ibu mertua, ibunya istri. Ikhwan, katakan dulu. Siapa yang mau pengen nulis nanti ada bolpen? Pengen nulis nanti nggak boleh bolpen. Ada. Itu ada. Pengen nulis nanti kan bolpen. Temannya dulu. Siapa yang punya bolpen dulu? Kasih. Siapa yang punya kertas? Kasih. Ijin kan? Dia kan? Kertasnya apa? Panas ya? Berapa hari di sini? Ya sudah. Kamu ada susu Jepang. Berapa sudah tadi? 2. Siapa yang ingin? Ibunya istri, ibunya mertua. Ibu mertua. Walaupun belum dengan semata-mata akad. Kalau dengan semata-mata akad berarti maksudnya walaupun belum kumpul. Antum menikah sama seorang perempuan, jadilah ibunya ibu mertua. Dengan semata-mata perkataan sah. Alhamdulillah, berarti antum sama ibunya sudah boleh langsung salaman, dikarenakan tidak dipersyaratkan kumpul. 3. Istrinya anak, berarti itu apa? Menantu perempuan. Dengan semata-mata akad.
walaupun belum kumpul. Yang keempat adalah anaknya istri. Anaknya istri. Bagaimana kalau istri? Antum nikahi janda. Janda itu punya anak dari suaminya yang lama. Paham? Anaknya itu, istrinya itu, istri antum punya anak dari suami lama. Itu mahal. Kapan? Kalau sudah dicampuri ibunya. Berarti nomor 4, anaknya istri jika sudah dikumpuli istrinya. Kalau saja belum dikumpul, misalnya alhamdulillah, antum nikah sama seorang perempuan janda, dia punya anak perempuan juga hidup sana di sini. Alhamdulillah, tiba-tiba misalnya ada peluru nyasar, nembak istri antum, mati dia langsung seketika. Atau tidak ketahui ternyata lewat ular dipatok. Setelah dipatok, kejap-kejap langsung meninggal. Bolehkah? Saya tanya, bolehkah? Ibunya mau keluar, anaknya ganti. Saya langsung tunjukkan. Boleh tidak? Boleh tidak? Secara syar'i boleh, tapi kalau secara adat nanti langsung dikepokin orang. Ini istri baru lagi langsung dinikahi. Tapi secara syar'i boleh. Boleh itu maksudnya itu anak kandungnya istri boleh dinikahi dikarenakan ibunya belum dikumpul. Sudah ada sudah berapa? 2. Sekarang A3. Karena persusuan. Karena persusuan yang memenuhi syarat, yang memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, supaya bisa jadi susu yang bisa menyebabkan mahram. Syarat pertama, umurnya maksimal 2 tahun. Umurnya maksimal 2 tahun. Misalnya ada fulan nikah sekian belas tahun dan punya anak. Mereka mau mengadopsi anak atau mencari anak angkat. Maka cari anak angkat itu harus melalui jalur persusuan. Kalau cuma diangkat sidang lalu kemudian diubah akta kelahirannya jadi bapaknya dan jadi ibunya, itu nggak boleh sebenarnya. Harus pakai jalur susu. Nah, susunya kalau ini anaknya sudah anaknya diangkat, kemudian ada yang bisa menyusukan, tapi ingat anaknya cari yang 2 tahun ke bawah. Kalau anaknya sudah 2 tahun ke atas, ini susuannya sudah tidak memenuhi syarat. Ada khilaf memang di kalangan para ulama, termasuk di kalangan sahabat wanita. Seperti Aisyah mengatakan pendapatnya Aisyah walaupun lebih dari 2 tahun. Tapi yang benar, yang lebih tepat Allah alam maksimal 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para wanita yang hendak menyusukan anak-anak mereka, maka itu dilakukan saat anaknya harus dilakukan selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Berarti ayat ini dijelas bahwasanya susu yang bisa menyebabkan mahram itu kalau dia anaknya maksimal berapa tahun? 2 tahun. Tapi pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang anak laki-laki namanya Salim. Salim ini disusukan oleh ibu angkatnya Sa'ad, tapi usianya sudah besar, kira-kira 13 tahun. Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk disusukan, dalam keadaan dia usianya sudah 13 tahun. Tapi itu jangan berpikir disusukan langsung ibadah, karena susu ditumpangkan di gelas sampai sini itu masih bisa. Dikasih dot misalnya. Allah. Yang jelas ada yang mengatakan walaupun lebih dari 2 tahun tidak menghambat, karena kan di zaman Nabi ada anak 13 tahun namanya Salim, dia disusukan oleh ibu angkatnya. Pada usianya sudah 13. Tapi Allah, pendapat yang bisa diambil adalah itu cuma khusus bagi Salim dan orang-orang yang mirip dengannya.
yaitu anak yang sudah terlanjur besar sejak dari bayi dipelihara dan sudah terlalu lengket dengan ibunya dan baru menyadarinya setelah dia dewasa. Adapun yang dari kecil sudah tahu hukumnya maka tidak boleh. Syarat yang kedua, kalau sempat menyusu minimal 5 kali. Kalau sempat menyusu sebanyak 5 kali. Dalilnya ada banyak. Misalnya Rasulullah SAW menyuruh salin disusui 5 kali. Rasulullah menyuruh untuk salah menyusui salin sebanyak 5 kali. Juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan dulu termasuk ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan 10 kali susuan. Akan tetapi kemudian ayat itu dihapuskan dan diganti dengan ayat 5 kali susuan. Jadi 5 kali susu. Sampai di situ. Terus 5 kali susunya harus sampai kenyang. Berarti kasih syarat ketiga. Syarat ketiga, persusuannya harusnya sekali susu namun sampai kenyang. Sekali susu sampai kenyang. Sekali susu itu bukan sekali sedot, bukan sekali emut, tetapi sekali anak itu menyusu diemut sampai dia kenyang, kemudian dia lepas sendiri susu ibunya, itu berarti itu kenyang. Tapi kalau kepalanya digerakkan sedot, 1 dilepas kepalanya, kasih 2, 3, 4, 5, ini tidak masuk. Dia harus diasihkan, disusukan, digendong sampai dia kenyang sendiri dan dia lepas sendiri. Itu namanya kenyang. 5 kali kenyang. Paham? Saya ulangi berapa syaratnya? 3. 1. Maksimal 2 tahun. 2. Susunya minimal 5 kali. 3. Setiap kali menyusu sampai kenyang. Tidak boleh dilepas. Tidak boleh dia dikagetkan. Misalnya supaya diakal-akali supaya bisa jadi 5 kali dikagetkan. Terkaget anaknya terus terlepas. Itu hitungannya tidak 1 kali kenyang. 1 kali kenyang itu dia lepas sendiri. Sudah berapa anak? 3. Pertanyaannya sekarang, siapa saja yang masuk di dalam A3 ini? 1. Ibu susu. Ibu susu ke atas. Jadi seorang anak laki-laki bayi menyusu kepada seorang ibu dan sudah tercukupi syarat-syarat tadi, maka dia menjadi mahram. Ibu susunya jadi mahram. Terus ke atas berarti neneknya, nenek susu, nenek susu, terus sampai ke atas. 2. Anak perempuan ibu susu. Anak perempuan ibu susu. Misalnya ibu susu kita punya anak yang perempuan, berarti dia saya tanya, sepupu sekali itu mahram bukan? Bukan. Kita punya orang tua, kita punya saudara punya anak, itu sepupu namanya. Sepupu mahram bukan. Tapi kalau seandainya ibu kita nyusui sepupu kita, tercukupi syaratnya dia jadi mahram. Begitu juga kita disusui ibunya. Ibu kita waktu kita melahirkan susunya tidak keluar, akhirnya kita disusukan oleh tante kita. Itu anaknya jadi mahram. Padahal tadinya tidak mahram, tapi karena sebab susu berubah menjadi mahram. 3. Bibi susu. Bibi susu. Merek apa itu? Bibi susu. Itu bukan merek. Itu adalah saudari kandungnya ibu susu. Paham? 4. Keponakan susu.
keponakan susu. Antum punya ibu susu, dia punya cucu. Nah, cucunya berarti kan keponakan susu tuh berarti. Ya tidak. Ini nggak bilang apa. Kita punya ibu susu. Ibu susu kita punya anak kandung perempuan. Itu namanya saudari susu. Itu anak perempuan punya lagi anak perempuan. Itu namanya. Saya bilang apa? Saya bilang cucu susu. Keponakan susu itu namanya keponakan susu. Itu juga malu. Berapa sekarang? Kok 5? Ibu. Nah, tulis ibu. Ibunya bapak susu. Loh, saya kan nggak sama bapaknya. Enggak. Bukan bapaknya. Antum kan punya ibu susu. Ibu susu kan pasti punya suami. Ibunya punya kita punya ibu susu. Ibu susu kan pasti punya suami. Ya tidak? Si suami punya ibu. Berarti itu namanya apa? Ibunya bapak susu. Bingung itu? Coba lihat, perhatikan. Kok bisa seorang perempuan itu keluar susu? Apa sebab perempuan itu keluar susu? Melahirkan, ya kan? Kalau perempuan dan melahirkan tidak bisa keluar susu. Apa sebab? Ini yang bujang-bujang pasti nggak dia punya istri. Apa sebabnya seorang perempuan bisa keluar susu? Melahirkan. Gara-gara apa dia melahirkan? Gara-gara pekerjaan nakal di sini suaminya dia kan malam-malam dia tidak. Berarti susu itu ada hubungannya sama si suaminya. Gara-gara suaminya keluarkan air mani itu pada terakhir lahir anak, gara-gara itu juga keluar susu. Berarti itu bapak susu. Kalau seandainya yang susunya anak perempuan, berarti itu si suaminya ibu susu, bapaknya juga berarti. Nah, kita ini laki-laki ceritanya. Kita disusuin sama bapak, sama ibu. Ibu susu punya suami, suaminya punya ibu lagi. Itu namanya ibunya bapak susu atau yang nenek susu tadi. Nah, itu kenapa saya bilang ada nenek susu? Karena kan nomor 1 tadi ibu ke atas tuh, masuk di situ ibu. Ya, ibu nenek lah di situ. Nah, saya ganti dengan yang ke-5, ibunya bapak susu. Kita punya ibu, kita punya ibu susu punya suami punya ibu, itu namanya ibunya bapak susu. 6. Saudarinya bapak susu. Saudarinya bapak susu. Akhirnya, antum gak tahu dari sini. Gak ada bolpenya kan? Antum kalau udah nulis, kalau antum nulis, antum meneliti. Aku nulis apa itu? Antum membayangkan itu begini. Kalau antum cuma diam ngomong ini, itu biasanya akan hilang. Ya. Saya ulangi itu. Keberapa sekarang? 6. Saudarinya bapak susu. 7. Keponakan perempuan. Maaf. Anak perempuan dari jalur anak laki-lakinya ibu susu. Anak perempuan dari anak laki-lakinya ibu susu. Apa bedanya nomor 4 tadi?
ketujuh, anak laki-lakinya yang susu. 8, anak perempuan bapak susu. Anak perempuan bapak susu. Bedanya tadi apa? Nah ini bapak susu punya anak lagi, tapi bukan dari jalur ibu susu, dia punya istri yang lain. Ada laki-laki nikah sama dua perempuan, kita disusui oleh salah satu istrinya. Istri keduanya punya anak lagi perempuan. Nah, anak perempuannya itu anak perempuannya bapak susu, tapi bukan dari jalur ibu susu. Jadi nomor 8 tadi anak perempuannya bapak susu. Nomor 9 istri lainnya bapak susu. Istri lainnya bapak susu. Itu saja. Saya boleh marah berapa? 2. 1 muafakat. Apa itu muafakat? Dan selama-lamanya. Mahar muafakat ada berapa macam? 3. Yang pertama dari nasab, gara-gara karena nasab. Yang kedua karena pernikahan. Ketiga karena bersusu. Yang mahar karena nasab ada berapa? 7. 1 ibu kandung ke atas, nenek terus ke atas. 2 anak kandung ke bawah, anak kandung cucu yang perempuan terus ke bawah. 3 saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, pokoknya saudari. 4 bibi dari jalur bapak, berarti saudari kandungnya bapak. 5 bibi dari ibu, berarti saudari kandungnya ibu. 6 keponakan dari jalur saudara laki-laki. Saudara laki-laki kita punya anak perempuan, nah itu keponakan dari jalur saudara laki-laki. 7 keponakan dari saudari perempuan. Bagaimana cara mengingat yang 7 ini? Tadi saya belum sebutkan. Bagaimana cara mengingat yang 7 ini? Caranya adalah siapapun yang ada hubungan darah dengan antum selain sepupu, siapapun yang punya jalur saudara, siapapun yang punya pertalian darah dengan antum yang bukan sepupu, itu namanya mahram. Paham? Saya tanya, yang bisa dapat apa ya? Ini 4 HP boleh digunakan. Panitia apa dia? Gak ada dia. Jangan buang donasi. Saya tanya, siapa yang bisa angkat tangan? Gak berani, berani. Aku sudah berada duluan, sudah mau mengirim jawab. Saya tanya, antum punya kakek antum punya saudara kandung. Saudara kandungnya kakek punya anak perempuan. Itu mahram atau bukan? Kenapa bukan? Karena dia adalah paman sepupu. Betul. Nah yang ini yang ada dia. Apa dari yang lain bahwasanya itu bukan mahram? Sebutkan. Dalil dari hadis, dalil dari sunnah bahwasanya itu paman sepupu bukan mahram. Siapa bisa katakan? Hadiah Rp10.000. Buku nggak bisa beli sesuatu. 10.000, 11.000 satu real. Ada uang real di kantor saya.
50.000 kurang 40.000. Dan kita tuh, antum menunggu 100.000 kan? Tunggu nanti hadiahnya 100.000 apa dalilnya? Datang ibu-ibu saya tahu. Dari sunnah ibu-ibu namanya ada. Dalilnya adalah saya tanya, Nabi punya anak perempuan namanya siapa? Nabi punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan suaminya namanya siapa? Ali. Ali itu apanya Nabi? Sepupunya Nabi. Ali itu sepupunya Nabi. Berarti anak kandungnya Nabi nikah sama sepupunya Nabi. Berarti Ali itu adalah paman sepupunya Fatimah. Menikahlah keduanya. Berarti ini menunjukkan paman sepupu bukan mahram. Nah, saya tanya, siapa yang bisa jawab? Gak ada dia. Antum punya bapak. Bapak antum menikah dengan seorang perempuan. Perempuan itu juga punya anak dari suaminya yang lain. Antum punya bapak. Bapak antum nikah sama perempuan yang lain lagi. Janda. Janda itu bawa anak perempuan. Waktu di pernikahan dibuatlah dua pelaminan. Pelaminan yang bapak antum dengan istrinya dan pelaminan antum sama anaknya si istrinya bapak. Boleh tidak? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Tidak ada hubungan darah. Boleh tidak? Ini baru-baru nikahnya bersama. Bapak kita nikah istrinya, kita nikah anaknya. Boleh tidak? Boleh. Karena itu anaknya orang, ibunya bukan kita, bapaknya bukan bapak kita. Kita nikahnya anaknya bapak. Jadi kita berpasangan pak. Bapak boleh nikah sama kita, tapi aku minta anaknya. Boleh tidak? Boleh. Yang persusuan nomor 2, mahram mu'abbad yang kedua dikarenakan apa? Karena pernikahan. Ada berapa orang? 4. Sebutkan. 1, istrinya bapak. Dengan semata-mata akad walaupun bapak belum mempunyai istrinya. 2, ibu mertua, ibunya istri. Walaupun belum dicampur dengan semata-mata akad yang sah, maka ibunya bisa langsung dipeluk seperti memeluk ibu. 3, istrinya anak kandung. Antum sudah punya anak kandung. Anak kandung untuk menikah dengan seorang perempuan, maka itu adalah istrinya anak kandung. Itu sudah jadi mahram dengan semata-mata akad. Walaupun anaknya walaupun anak kita belum mencari istri. Nomor 4, istri, anak dan istri. Kita menikahi janda beranak 1 perempuan, maka itu anaknya menjadi mahram kalau sudah dikumpuli istrinya. Kalau belum, maka boleh menikahi dengan anaknya kalau istrinya sudah dicerai atau istrinya meninggal mendadak. Misalnya sudah menikah, saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan masuknya dengan ini tunai sah. Ada saksi yang teriak sah, kaki istrinya juga mati langsung. Mati dia. Kemudian tertinggal anak yang perempuan, kemudian itu juga sebab bolehkah dinikahi? Boleh. Saya sengaja tidak sah biar aku jangan menjadi ini kan. Sudah ada turun dari pagi-pagi. Saya tidak ada sah biar kalian. Tapi kalau dia meninggal mendadak saya tidak tahu. Terus yang nomor 3, A3, yaitu mahram mu'abbad karena sebab susu. Siapa saja mahram mu'abbad karena susu? 1, ibu susu ke atas, ibunya susu, neneknya ibu susu dan seterusnya. 2,
anak perempuannya ibu susu. Ibu susu punya anak perempuan, itu saudari susu, itu juga mahram. 3, bibi susu, yaitu saudari perempuannya ibu susu. 4, keponakan susu dari jalur anak perempuannya. Ibu susu kita punya anak perempuannya punya anak perempuan, maka itu bibi. Keponakan susu. Nomor 5, ibunya bapak susu. Bapak susu. Ibu susu kita punya suaminya punya ibu, dan ibunya itu adalah ibunya bapak susu. Kok tidak dibilang nenek susu saja? Untuk membedakan dengan yang nomor 1, nenek yang ibu susu. Nomor 6, saudarinya bapak susu. Saya bertanya, kenapa kok bapak susu saudari-saudarinya juga jadi mahram kita? Bukan pertanyaan penasaran. Saya tanya ulang lagi. Sebenarnya saya sudah jelaskan. Mengapa kok saudari kandungnya bapak susu masuk juga jadi mahram kita? Padahal kita nyusunya sama ibu. Kita kan nyusunya nggak sama bapak susu. Bapak susu kan punya susu. Kita nyusunya sama istrinya. Kenapa kok saudari kandungnya bapak juga ikut jadi mahram? Dikarenakan susu itu gara-gara maninya bapak susu. Betul? Karena susunya ibu susu adalah sebab maninya bapak susu, maka mengikut juga ke saudarinya bapak susu. Yang ke-7, anak perempuan dari anak laki-lakinya ibu susu, atau keponakan dari jalur anak laki-lakinya ibu susu. Yang nomor 8, anak perempuannya bapak susu, walaupun ibu beda. Terus yang ke-9, istrinya bapak susu kalau dia punya istri yang lain selain dari ibu susu. Paham? Selesailah untuk mahram. Mahram apa? Mu'akkad. Sekarang mahram kedua namanya mahram mu'akkad. Siapa saja yang mahram mu'akkad atau mahram sementara? Apa yang tadi mahram sementara? Yaitu perempuan yang pada satu kondisi tidak boleh dinikahi. Nanti ada kondisi yang lain dia boleh dinikahi. Siapa saja mahram mu'akkad itu? Saudari ipar. Saudari ipar. Coba syarah, siapa itu saudari ipar? Siapa itu saudari ipar? Saudari istri. Namanya itu belum pikir. Antum belum nikah ya? Maka dia punya ipar saudara. Saudarinya istri. Kita punya istri, istrinya punya saudara, itu namanya saudari ipar. Atau kita punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki kita nikah sama istrinya. Nah, istri-istrinya saudari ipar. Itu mahram bukan? Nah, saya sudah kasih tahu dari awal tadi. Mahram sementara hukumnya seperti ini. Bukan mahram. Dia mahram cuma sementara, tapi hukumnya bukan mahram. Jadi mahram sementara yang nomor 1 adalah saudara ipar. 2, bibinya istri. Bibinya istri. Ini sudah disebutkan di ayat-ayat yang tadi, di ayat yang saya sebutkan di awal. An-Nisa ayat 22 sampai 24. Yang kedua adalah bibi istri. Kita punya istri, istrinya punya bibi kandung. Itu bibinya sementara waktu tidak boleh dinikahi. Sampai kapan? Saya bilang mahram mu'akkad. Yaitu mahram cuma sementara. Yaitu perempuan yang saat ini tidak boleh dinikahi. Dia baru boleh dinikahi kalau hilang sebabnya. Siapa itu? 1, saudari ipar. Apa sebabnya dia tidak boleh dinikahi? Dikarenakan kita nikahi saudarinya. Kapan dia boleh dinikahi? Nanti kalau saudarinya sudah kita cerai atau dia meninggal.
Indonesia disebut dengan turun ranjang. Kita punya istri, qadarullah istri kita meninggal duluan. Bolehkah kita nikahi saudari kandungnya? Boleh. Kalau saudari kandungnya masih perawan, maksudnya belum ada suaminya. Pusing tuh. Ya boleh. Kapan kita boleh nikahi? Kalau istri kita sudah meninggal atau sudah kita cerai, sudah pisah habis masa iddah, maka kita nikahi saudari kandungnya. Tapi kalau meninggal wajar, insya Allah orang-orang kampung tahu. Tapi kalau kita cerai istri kita, terus kita nikahi saudarinya, kata orang kampung itu selingkuh, fitnah. Dua, bibinya istri. Kenapa kita belum boleh nikahi dia? Kapan kita boleh nikahi dia? Nanti kalau istrinya ini sudah kita cerai atau istri ini sudah meninggal. Tiga, istri orang. Kapan dia boleh dicerai? Kapan kita boleh nikahi istri orang? Nanti kalau suaminya meninggal atau dia sudah dicerai oleh suaminya, sudah habis masa iddahnya, baru kita nikahi istrinya, mantan istri orang. Antum ketawa, ada yang buku fikih banyak. Istri yang telah bersuami, saya singkat saja, istri orang. Bagaimana? Nah, yang keempat, yang keempat, mantan istri yang sudah ditalak tiga. Mantan istri yang sudah ditalak tiga. Kapan kita boleh nikahi mantan istri kita yang sudah kita talak tiga? Tunggu dia dinikahi dulu oleh orang lain dan sudah digauli oleh suami barunya. Kita belum menikah dengan seorang perempuan. Kita talak satu, rujuk. Talak dua, rujuk. Talak tiga, tidak ada rujuk. Talak tiga, habis masa iddah, pisah. Setelah sekian lama akhirnya menyesal. Kontak dia, maaf mbak, dulu manggilnya yang, sekarang manggilnya mbak, saya menyesal kita sudah talak tiga. Saya kepengen sekali kita balik lagi. Iya mas, saya juga belum menikah lagi. Kini kita balik. Boleh kan balik? Belum boleh. Dia mahram sementara. Kapan dia boleh nikah? Dia harus dinikahi dulu oleh si tolong, dan sama tolong sudah digauli. Tapi tidak boleh direncanakan. Apalagi kalau dari dalam ya, si tolong kita nyewa tolong saya. Saya pengen kembali sama si Tini. Kau nikahin dulu si Tini, awas jangan itu. Kamu tidur di bawah lantai. Istrinya di atas, nanti setelah sekian bulan kemudian ceraikan. Maka ini boleh tidak? Tidak boleh. Ini namanya nikah tahlil. Ini nikah haram. Laknat bagi si yang menyuruh, yang disuruh, dan istrinya yang bagi menyetujui hal itu. Jadi bagaimana? Suruh dia dulu sama orang lain. Nanti sudah digauli sama suaminya, baru kemudian cerai, baru kemudian kembali. Bagaimana kalau dia sudah dinikahi sama orang, tapi suami barunya belum sempat gauli dia, suaminya meninggal duluan? Boleh kan kembali? Nggak boleh. Dia nikah dulu, pokoknya nikah sama siapapun, yang penting nanti sudah digauli sama suami barunya. Saya tanya, itu talak berapa? Talak tiga. Bagaimana kalau talaknya sudah baru satu? Kalau talak satu, talak dua, kita cerai. Nikah sekian jam, nikah aja belum sebelum cerai. Kita sudah nikah, talak satu atau talak dua, habis masa iddah kita buat. Setelah sekian setahun kita belum punya pasangan, dia belum punya pasangan, ketemu lagi, misalnya di bandara, ketemu lagi, mbak, iya, mas, sudah nikah, belum, sedih belum. Nikah lagi? Boleh deh.
Boleh kan? Boleh. Dengan akad baru, mahar baru. Dengan akad baru, mahar baru seperti antum pertama kali menikah. Itu untuk dalam 1 dan 2. Dalam 1 dan 2 dalam salah untuk balik ke istri walaupun dia belum nikah sama orang lain. Ini untuk talak 3 dia boleh. Talak 3 dia harus menikahi dulu sama suami lain dan sudah digauli oleh suami. Nomor 5. Nomor 5, wanita kafir selain ahli kitab. Wanita kafir selain ahli kitab. Apa itu ahli kitab? Yahudi Nasrani. Selain dari itu apa berarti? Penghujung Hindu Buddha tidak boleh dinikahi sementara waktu. Kapan kita boleh nikahi dia? Kalau dia sudah masuk ke dalam Islam atau minimal dia dari nikah Yahudi atau Nasrani. Karena Yahudi atau Nasrani Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 5, dihalalkan bagi engkau mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang pernah diberi kitab, yaitu wanita ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Yahudi Nasrani. Ada orang berkata, apakah Yahudi Nasrani sampai sekarang masih ada? Ada lah. Oh, tapi kan tidak sama. Kalau zaman dulu kan ahli kitabnya kan beda. Zaman dulu itu kan Yahudi Nasrani dulu sampai sekarang nggak sama. Nggak sama lah. Sama lah. Dari mana sisi samanya? Sejak datang Islam, maka tidak seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani sudah mendengar kata Islam, sudah mendengar kata Nabi Muhammad, kemudian tidak mau beriman, melainkan semua mereka masuk ke dalam neraka. Mau yang zaman Nabi, mau yang sekarang. Kalau sudah dengar Islam, dia tidak beriman kepada Islam, maka dia jadi masuk kafir. Maka Yahudi zaman dahulu sama-sama sekarang sama, sampai kiamat sama, hukumnya sama. Menikahi wanita Yahudi zaman dahulu sama sekarang sama dengan yang akan datang sama. Sampai hari kiamat boleh seorang laki-laki Muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani dengan catatan NB, ada NB. Yang bujang ya, khususnya yang bujang. Coba katakan bujang. Banyak. Itu bujang. Coba katakan 50. NB. Kalau masih ada akhwat di sana dan di belakang jika masih perawan, jangan cari yang Yahudi Nasrani. Karena antum nyuruh istri yang Islam saja sholat belum tentu mudah, nyuruh dia bertidur saja belum tentu mudah, ngajak dia kajian saja belum tentu mudah, apalagi yang Nasrani, apalagi yang Yahudi. Maka kalau di belakang sana masih ada akhwat yang belum menikah, akhwat angkat tangan berapa orang yang menikah? 50 kan? 50 kan? Minta ustaz di sini tolong pasang-pasangkan. Masih kan begitu kan jadi Superman. Jangan jadi Superman. Jangan mengatakan gampang ustaz, saya akan bikin dia sholat. Iya penonton yang sholat. Bagaimana penonton yang guru itu selesai? Ya ada banyak kejadian-kejadian. Ada seorang laki-laki mau jadi Superman, sama orang tuanya sudah dilarang, jangan nikahi nanti kamu jadi kafir. Enggak mah, nanti aku suruh dia jadi Islam. Jangan, enggak kira dia. Dia tak jadi. Benar, anaknya jadi kafir. Ikuti agama istri. Ada orang di zaman dahulu. Siapa yang tahu namanya? Saya tidak teringat namanya. Seorang ulama Muslim punya sesepupu wanita cantik, tapi dari kalangan Khawarij. Teman-teman yang mencoba nikahi sepupu itu wanita Khawarij. Kata dia, nanti saya bikin dia jadi Ahlussunnah. Nikah dia, di malam pertama istrinya mengatakan, kamu beruntung mendapatkan saya belum tentu beruntung mendapatkan kamu. Saya cantik. Ya, dengan kata-kata istrinya akhirnya dia jatuh daun. Kemudian dibawa ke istrinya, bahwasanya kamu beruntung dapat saya belum tentu. Ya, dapat doktrin seperti ini dia tunduk sama istri.
yang kaya, yang nasabnya baik, yang soleh. Kata ustaznya, kalau ada saya duluan. Kalau ada saya duluan. Yang kedua tadi adalah wanita yang kafir selain ahli kitab. Ada pun ahli kitab boleh dinikahi. Sampai kapan wanita kafir ini baru boleh dinikahi? Tunggu dia masuk Islam atau minimal dia tahu. Ada pun bentuk yang ada pun kalau kebalikannya, laki-lakinya Yahudi atau Nasrani tidak boleh buat wanita muslimah. Wanita muslimah hanya boleh dengan laki-laki yang muslim. Ada pun kalau wanita laki-lakinya walaupun ahli kitab maka haram. Kalau terjadi, perhatikan, kalau terjadi perempuan muslimah menikahi laki-laki yang bukan muslim, atau laki-laki muslim menikahi perempuan yang bukan ahli kitab, bukan Islam, bukan ahli kitab, maka jatuhnya zina. Ada laki-laki muslim menikahi wanita Hindu, maka jatuhnya zina. Ada wanita muslimah menikahi Yahudi, maka jatuhnya zina. Bagaimana konsekuensi zina? Banyak. Konsekuensi zina, anaknya tidak boleh disosokkan kepada bapak yang menghamili ibunya. Kemudian kalau zina berarti tidak ada hukum koalisi dengan bapak atau ibu. Kalau seandainya nanti menikah, maka tidak bisa yang menikahkan bapaknya. Ini misalnya bapak muslim menikah dengan wanita Hindu, maka tidak boleh laki-laki Hindu, wanita muslimah menikah dengan laki-laki Hindu, ada anaknya perempuan, maka nasabnya tidak bisa kepada bapaknya. Nanti kalau meninggal bapaknya atau anaknya ini tidak ada waris pewaris. Kalau anak perempuannya nanti mau menikah, tidak bisa menikahkan bapak ibu. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, wanita berzina sampai dia taubat dan membuktikan rahimnya kosong. Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Sampai kapan? Sampai dia taubat dulu dan dia membuktikan rahimnya kosong. Jadi kalau misalnya ada anak SMA berzina, tidak boleh langsung dinikahkan. Kalau sudah berzina, maka suruh taubat dulu. Diceramai, kemudian dia taubat. Setelah taubat, buktikan dulu rahimnya kosong. Kalau nanti ternyata rahimnya kosong, baru boleh dinikahkan. Entah kepada yang menzina maupun laki-laki yang bukan menzininya. Nanti kalau ternyata zina yang isi, rahimnya isi, maksudnya berarti hamil dari zinanya, maka ada khilaf di antara para ulama apa hukumnya kalau langsung dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Kemudian juga intinya nanti yang lebih tepat adalah perempuan kalau dia sudah berzina, kemudian sudah ketahuan hamil, maka disuruh dia untuk mengasingkan diri sampai melahirkan. Nanti setelah dia melahirkan, baru dia dinikahkan dengan entah laki-laki yang zinainya atau laki-laki yang bukan yang zinainya. Mengapa demikian? Supaya tahu itu anak hasil hubungan dengan yang mana, supaya tahu nanti ini anaknya si laki-laki ini atau yang mana. Yang jelas-jelas terlarang adalah belum tahu, ini yang paling terlarang. Belum tahu lahirnya isi atau tidak, langsung dinikahkan sama laki-laki yang bukan yang zinainya. Lalu kemudian dicampur sehingga tidak diketahui ini maninya segini, maninya segini. Dia sudah berzina, hari ini berzina, ketahuan, kemudian langsung dinikahkan, tapi bukan sama yang berzinanya, sama orang lain. Langsung dikumpul, padahal belum diketahui hamil atau tidak. Akhirnya bingung, ini anaknya yang mana? Ini apa yang itu? Allah. Yang keberapa? Ketujuh, wanita ihram.
wanita yang berihram, muhrimah. Sampai kapan dia boleh dinikahi? Tunggu dia tahalul. Tunggu dia tahalul. Nanti anda bisa paham ini kalau nanti sudah belajar manasik haji atau manasik umrah. Ada proses namanya ihram dan ada proses namanya tahalul. Kapan seorang wanita berihram dia boleh dinikahi? Tunggu dia tahalul. Ini kalau saya dalami nanti insya Allah kalau antum pas insya Allah mau umrah, saya belum pernah umrah katakan. Saya belum pernah umrah, belum pernah haji. Semoga insya Allah pernah umrah. Nanti kapan-kapan kalau antum ihram mau pergi haji atau umrah, insya Allah antum belajar manasik. Dan nanti disitulah antum akan paham kapan ihram, kapan tahalul. Yang ke-8, istri kelima dan seterusnya. Istri kelima dan seterusnya. Kalau ada laki-laki sudah menikahi 5 wanita, maka yang terakhir diceraikan. Itu jam 10 berapa itu? 15. Saya ulang dari atas. Yang B, apa itu B? Makan. Mahram sementara waktu. Tapi hukumnya bukan mahram. Siapa saja wanita yang boleh yang diharamkan dinikahi sementara waktu, tapi dia boleh dinikahi pada waktu yang lain. 1, saudari ipar. Kapan dia boleh dinikahi? Jika istri kita sudah kita ceraikan atau dia istri kita wafat. Kalau itu adalah saudarinya, kalau itu adalah istrinya kakak laki-laki, maka tunggu kakak laki-laki menikah, tunggu kakak laki-laki meninggal atau kakak laki-laki menceraikan istrinya, baru kita boleh nikahi mantan istrinya. Yang kedua, bibinya istri, kapan boleh dinikahi? Seperti yang mau saya, tunggu istrinya dicerai atau dia istrinya meninggal. 3, istri orang. Nanti semua takut terjadi. Istri orang. Kapan kita boleh nikah istri orang? Kalau nanti dia sudah jadi mantan istri orang. Kalau dia sudah dicerai dan sudah lewat masa iddah dan sudah ditinggal meninggal. Ingat, kalau dia dicerai sama suaminya, istri orang ini dicerai sama suaminya dan masih dalam masa iddah, tidak boleh menggoda-goda. Tentu boleh bersama. Tidak boleh menggoda-goda istrinya orang yang baru saja cerainya dalam masa iddah. Kalau belum selesai masa iddah, belum boleh untuk datang-datang misalnya kirim-kirim surat. Walaupun cuma sindir-sindir. Kirim WhatsApp ke dia misalnya. Kirim WhatsApp. Kemudian ada nyindir. Misalnya mengatakan para pemuda senantiasa menunggu Laila. Misalnya begitu. Ini cuma nyindir. Kalau itu istrinya orang dan masih dalam masa iddah, maka tidak boleh. Apalagi betul-betul datang. Ukti atau SMS, ukti saya dengar nanti ditalas sama suami. Jangan khawatir ukti, saya siap menunggu. Ini haram. Karena dalam masa iddah itu statusnya masih istri orang. Ya, kalau dalam masa iddah masih istri, tidak boleh goda-goda. Khawatirnya nanti antum goda, dia tidak mau kembali sama suami, atau dia jadi selingkuh sama antum. Perhatikan, belum selesai tadi. Itu kalau dalam masa iddah yang dia dicerai sama suaminya. Adapun kalau dia dalam masa iddah yang ditinggal mati sama suaminya, ini beda. Ada seorang antum dulu punya pujaan tadi. Antum terlambat, dia sudah dilamar orang duluan. Menikahlah dia dengan suaminya. Tini, aku terlambat mengamar engkau. Si Tono tiba-tiba wafat, jatuh dari tangga, dia jatuh orang mati. Alhamdulillah.
Antum datangi bapaknya, kemudian menyindir, antum bilang, Bapak, di luar sana masih banyak laki-laki yang akan mau seperti ini, jangan khawatir. Itu di masa lagi melayani istrinya, lagi melayani suaminya. Malam si hari itu suaminya wafat, malam itu antum datang ke rumahnya, ketemu sama bapaknya, antum bilang masih banyak yang mau seperti ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Bapaknya bilang, maksudmu apa? Antum gimana? Maksudmu kamu seperti ini? Itu boleh tidak? Boleh. Untuk yang ditinggal wafat suaminya dan hanya dengan menyindir, tidak boleh kan tiba-tiba bawa sapi, bawa keras, bawa lamaran, itu boleh. Tapi menyindir boleh. Sampai kapan dia baru boleh nikahi? Sampai selesai saja. Berapa masih idahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya? 4 bulan, 10 bulan. Nomor berapa? Bukan, nomor 3, nomor 4, yaitu mantan istri kita yang sudah kita cerai 3. Kapan boleh dinikahi? Setelah dia menikah dengan suami barunya dan suami barunya sudah menggaulinya. Yang kelima, wanita musyrik selain ahli kitab. Kapan dia boleh dinikahi? Jika dia masuk Islam atau jadi Yahudi atau Nasrani, karena wanita ahli kitab boleh. Yang keenam, wanita yang berzina tunggu dia taubat dan rahimnya terbukti kosong. Bukan rahimnya kosong, terbukti kosong. Adapun nanti kalau dia saja sudah diketahui hamil, kemudian dinikahi oleh orang yang menzinainya, maka ada khilaf di antara ulama. Ada yang bolehkan dan ada yang tidak. Yang ketujuh, wanita yang ihram sampai dia takluk. Nomor 8, istri terima dan seterusnya. Inilah mahram-mahram yang tersebutkan di dalam ayat yang sudah kita bahas mulai dari tadi yang 9, yaitu surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 dibagi menjadi 2, mahram mu'abbad, yaitu mahram selamanya, mahram mu'abbad yaitu mahram untuk sementara waktu. Mahram mu'abbad adalah mahram yang sementara waktu tidak boleh dinikahi, tapi nanti ada kondisi lain di mana dia boleh dinikahi. Dan hukumnya adalah hukum bukan. Adapun mahram mu'abbad dibagi menjadi 3, dikarenakan nasab, dikarenakan pernikahan, dan yang ketiga dikarenakan persusuan. Sudah dirinci tadi. Adapun yang dikarenakan ada mahram mu'abbad sudah dirincikan juga bagus. Saya istirahat dulu, kurang lebih mungkin 10 menit. Antum juga boleh istirahat. Yang belum catatannya hilang-hilang itu bisa tukaran catatan. Ada yang hilang-hilang poinnya dari silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.